Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat bertemu kembali pada pagi hari minggu yang indah ini. Kita boleh bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita satu minggu lamanya lagi, sehingga kita boleh berjumpa untuk melakukan ibadah hari minggu. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya jemput semua berdiri. Kita puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tuhan peliharakan saya setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, saya persilakan duduk dan kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami dari satu minggu lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang lagi beribadah bersama-sama, memuji dan akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, kita puji Tuhan lagi. Ya, kita puji Tuhan. Firman-Mu Walita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkannya ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman itu kami jadikan suluh dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Pak Guru yakin kita masih semangat untuk bersama-sama beribadah saat ini. Pada saat ini kita akan membaca akan kebenaran firman Tuhan yang dipilih dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah kalian masing-masing, buka dengan baik akan pembacaan kita pada saat ini. Pak Guru ulangi lagi dari kitab Injil Markus 14 ayat 12 sampai 26. Semuanya siapkan hati dan pikirannya untuk kita membaca dan menyimak dengan baik pembacaan kita. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya,
ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Amin akan firman-Nya. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah melihat orang tuanya mengikuti akan perjamuan kudus di gereja? Biasanya kalau perjamuan, kira-kira apa yang disiapkan? Pak Guru yakin adik-adik sekolah minggu mengetahui apa-apa saja yang disiapkan ketika perjamuan kudus. Jadi yang disiapkan adalah anggur dan roti. Jadi anggur di sini berarti darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, dan roti berarti tubuh Kristus yang dicabik-cabik. Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya hendak merayakan Paskah, di mana murid-murid mempersiapkan segala kebutuhan yang akan disiapkan, segala perlengkapan yang akan disiapkan ketika melakukan persiapan Paskah. Sehingga pada saat itu Yesus menyuruh mereka pergi ke kota dan bertemu dengan seseorang yang pada saat itu membawa kendi yang berisi air. Jadi anak-anak sekolah minggu,
Kalau saat sekarang ini, kendi dapat diartikan sebuah baskom yang disiapkan untuk mengisi air. Lalu pada saat itu, Yesus menyuruh mereka mempersiapkan dengan baik akan Paskah di tempat itu. Sehingga kedua murid itu lalu pergi dan mendapati seperti apa yang telah diperintahkan oleh Yesus. Lalu mereka mempersiapkan dengan baik akan Paskah itu. Adapun pada saat itu, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya. Dan tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa ada di antara seorang mereka yang nantinya akan menyerahkan Tuhannya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Lalu murid-murid pada saat itu merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan murid juga merasakan sebuah ketakutan. Kira-kira siapa di antara kita ini yang akan menyerahkannya? Sehingga murid-murid pada saat itu saling membela diri bahwa bukan aku yang akan menyerahkan nanti Yesus. Sehingga dia melakukan pembelaan diri di hadapan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, oleh karena itu Yesus berkata bahwa orang itu adalah dia yang bersama-sama mencelupkan rotinya ke dalam satu pinggan. Sebab Yesus mengatakan bahwa suatu saat Yesus ini yang menjadi utusan Allah, dia akan mengalami sebuah penderitaan. Dia akan mengalami sebuah pergumulan ketika dia disiksa di kayu salib. Sebab ada di antara muridnya yang akan menyerahkannya. Dan pada saat itu juga Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Bahkan pada saat itu juga Yesus bersama murid-muridnya sangat senang, bahkan menyanyikan pujian syukur, lalu pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Ketika Yesus mengetahui bahwa apa yang sedang dirancangkan oleh murid-muridnya dan apa yang akan terjadi kemudian hari terhadap Yesus, namun tindakan murid-murid pada saat itu, murid-murid seakan-akan dia lebih banyak mementingkan akan kepentingannya diri sendiri. Bahkan murid-murid juga sering melakukan pembelaan di hadapan Yesus sendiri. Oleh karena itu, sebagai anak-anak sekolah minggu yang taat dan terus setia beriman kepada Yesus Kristus, kita harus yakin dan percaya bahwa setiap perbuatan dan tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya diketahui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik itu perbuatan yang jahat maupun perbuatan yang baik. Dengan demikian di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, bersama dengan teman-teman, maupun anak-anak sekolah minggu di dalam pergaulan di masyarakat, kita harus senantiasa mampu menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, kita harus terus mengandalkan Tuhan, karena kita yakin hanya Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dengan demikian, kalau kita lihat pembacaan kita pada saat ini, persekutuan yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya
itu menjadi sebuah persekutuan yang memberikan penguatan kepada Yesus Kristus sebelum dia mengalami sebuah penderitaan untuk menebus dosa manusia. Tetapi Yesus tetap taat dan setia kepada Bapanya, sebab itu adalah anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dengan demikian, sebagai anak-anak sekolah minggu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepada Yesus Kristus. Dan kita juga tetap teguh, bahkan di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami cobaan, sebagai anak-anak Tuhan, satu-satunya kita terus bersandar hanya kepada Yesus Kristus. Contohnya kalau kita mengandalkan Tuhan, yaitu kita senantiasa tekun dalam berdoa, tekun beribadah, tekun membaca firman. Dengan cara itu kita dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab terhadap iman kita. Demikianlah cerita kita yang terambil dari Markus 14 ayat 12 sampai 26 dengan pokok cerita hidup bersekutu dalam menghadapi tantangan. Hidup bersekutu dalam menghadapi tantangan. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita puji Tuhan, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, sekarang kita akan berdoa syafaat dalam bentuk pujian. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang masih setia mengikuti akan ibadah pada saat ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau masih tetap menyatakan akan kasih setia-Mu, tetap menyatakan akan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu.
sehingga pada saat ini anak-anak sekolah minggumu masih dilayakkan untuk bersama-sama mengikuti akan ibadah online SMGT dalam bentuk live streaming. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa setiap ibadah yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu ini kami senantiasa pahami, kami senantiasa mengerti, dan biarlah ya Tuhan, dari hari ke hari kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan, bahwa di tengah situasi dan kondisi apapun yang kami alami, baik di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, kami yakin dan percaya bahwa ada Allah yang senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang terus taat dan setia kepada-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami, dan kami telah mengumpulkan akan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan yang boleh dikumpulkan oleh anak-anak sekolah minggumu, Engkau memberkati ya Tuhan, agar persembahan-Mu ini dapat dipakai dalam rangka pemberitaan akan firman-Mu, begitupun dalam kelancaran akan pelayanan SMGT dalam lingkup jemaat Niel Rumnas. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat anak-anak sekolah minggumu di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, secara khusus di dalam proses pembelajaran secara daring. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memberikan semangat, memberikan motivasi, ketekunan dalam mengikuti akan setiap proses pembelajaran mereka dari sekolah mereka masing-masing, agar semuanya itu ya Tuhan, nama-Mu yang tetap dipuji dan dimuliakan. Biarlah setiap cita-cita dan harapan dari anak-anak sekolah minggumu, Engkau yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Kami juga mendoakan ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggumu yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan menyatakan akan setiap kuasa-Mu. Berkati buat upaya-upaya yang dilakukan orang tua, keluarga, melalui perawatan medis, makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, agar semuanya dapat menjadi saluran kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Begitupun kami juga mendoakan ya Tuhan, buat setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang dengan penuh kesetiaan mendidik, mendampingi dan mengarahkan anak-anak mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang tetap memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan bagi setiap orang tua anak-anak sekolah minggu. Bapa di sorga, kami juga mendoakan ya Tuhan, buat rekan-rekan guru-guru sekolah minggu dalam lingkup SMGT Jemaat Niel Rumnas. Berkati ya Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, baik di tengah-tengah studi maupun melaksanakan pekerjaan. Engkau yang senantiasa memampukan, Engkau yang senantiasa memperlengkapi, agar semuanya itu dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Begitupun dengan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada guru sekolah minggu, dan nama-Mu yang tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga mendoakan ya Tuhan buat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih bergumul karena pandemi COVID-19. Berkati buat pemerintah kami ya Tuhan dalam menentukan akan setiap kebijakan, agar kami sebagai warga masyarakat senantiasa mematuhi akan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan,
memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas untuk memutus mata rantai COVID-19. Begitupun kami juga mendoakan buat seluruh dokter, perawat, tenaga medis, relawan yang memberikan dirinya untuk menangani akan COVID-19. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan perlindungan di dalam kehidupan mereka. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita puji Tuhan, sudah waktunya hendak pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Shalom. Sampai jumpa hari Minggu depan. Terima kasih.